Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai NKRI dan kedaulatan wilayah yang akan disampaikan kepada pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Maria Tutia, pemateri 1. Memetakan wilayah NKRI. UUD 1945 pasal 25A ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berarti Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diatur oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, dan 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan dari negara Republik Indonesia. Kemudian konsep itu diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Luas negara Indonesia saat ini adalah 5.180.053 km, terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km dengan 13.466 pulau. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya kepada pemateri 2 yang akan menjelaskan beberapa materi. Saya Atila Rozi dari pemateri 2. Zona-zona wilayah NKRI. 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. 3. Zona ekonomi eksklusif. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut lepas dari garis dasar. Ada 2 konsepsi pokok mengenai wilayah lautan, yaitu 1. Res nullius, konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. 2. Res communis, konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, tidak bisa dimiliki oleh masing-masing negara. Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya kepada pemateri 3 yang akan menjelaskan beberapa materi. Di sini saya Alifa Zahra dari pemateri 3. Batas wilayah NKRI. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Di sebelah utara Indonesia berbatas dengan wilayah Malaysia. Bagian timur tempatnya di Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Di sebelah barat Indonesia tidak berbatasan langsung dengan daratan sebuah negara, tetapi berbatasan dengan Samudra Hindia, dan ada kepulauan milik Hindia di sekitar, yaitu Kepulauan Nicobar yang berbatasan dengan Pulau Rindo Aceh. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini, tempatnya yaitu di Provinsi Barat Daya, Evelia, dan Provinsi Sepik Sanduan, dan perairan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste. Timur Leste adalah batasan wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini bernama Provinsi Timur Leste. Timur pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya kepada pemateri 4 yang akan menjelaskan beberapa materi. Saya Shanada Ulimang Manigoro sebagai pemateri keempat. Menurut Dr. Juanda Kartawijaya, sebelumnya
Pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Prinsip ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, yaitu 1. Laut teritorial atau wilayah, 12 mil laut, kedalaman penuh, negara pantai. 2. Zona ekonomi eksklusif, 200 mil atau 350 dengan landasan benua, hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. 3. Lautan lepas, eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya yang terakhir penyampaian kesimpulan. Garsia akan menyampaikan kesimpulan beberapa dari materi NKRI. NKRI adalah negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Kedaulatan NKRI adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah negara termasuk perairan dasar, laut, tanah, dan ruang udara. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi di Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan dari negara Republik Indonesia. Batas dan hak-haknya diatur oleh undang-undang, yaitu kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, dan kesatuan sosial budaya. Di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landas komitmen, zona ekonomi eksklusif. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ada pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB. Yang pertama, laut teritorial atau wilayah 12 mil laut, kedalaman penuh, negara pantai. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif 200 mil atau 350 dengan landasan benua, tidak ada politik, tidak ada hak politik. Yang ketiga, laut lepas, eksploitas diatur oleh Badan Otorita atau internasional. Terima kasih kepada pemateri 1, 2, 3, dan 4 serta kesimpulan yang telah menjelaskan materi dan menyampaikan kesimpulan. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, jangan kedekat. Oh, bener ya? Bener ya? Bobong aja. Wait.